warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Ramadan yang semoga dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezekinya, atas segala nikmat dan karunia-Nya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Sahabat Ramadan, sadarilah bahwa kita hidup, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Nah, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka dari itu, hendaklah kita senantiasa bertakwa, senantiasa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Salawat serta salam tidak lupa semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta pada para pengikutnya. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang kelak akan mendapat syafaat dari dia. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Ramadan yang semoga dimuliakan Allah. Salah satu ibadah yang begitu mulia adalah menyantuni anak yatim. Kita tahu bahwa manusia hidup di dunia ini dengan berbagai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Maka dari itu, sebagai seorang muslim hendaklah kita saling membantu dalam kebaikan. Salah satunya adalah dengan membantu meringankan beban saudara kita. Kita tahu bahwa anak yatim adalah anak yang meninggal dunia ayahnya, seorang ayahnya. Seorang ayah itu mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah. Beliau bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Nah, anak yatim dikatakan anak yatim ketika dia belum dewasa. Sedangkan seorang anak yang ditinggal, seorang yang meninggal dunia oleh ibunya disebut dengan anak piatu. Apabila kita mendengar anak yatim piatu, berarti anak yang meninggal dunia oleh ayah dan ibunya. Dalam Al-Quran secara tegas mengatakan anak yatim adalah sosok yang harus kita kasihi, harus dipelihara dan kita perhatikan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ad-Duha, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Jadi berdasarkan ayat tersebut, maka kita tahu bahwa kita harus berbuat baik kepada anak yatim, kepada mereka. Dan janganlah engkau berbuat sewenang-wenang padanya, seperti mengambil hartanya, kemudian menghardiknya dan menyakiti hatinya. Disebut
anak yatim jika anak tersebut belum balik. Hal ini ya, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak lagi disebut anak yatim yang sudah bermimpi atau sudah balik. Ya. Nah, hadis ini tertulis dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Mencintai, menyantuni anak yatim adalah perbuatan yang mulia, perbuatan yang sangat mulia, karena mempunyai berbagai keutamaan. Kita tahu, adapun keutamaan dalam mencintai anak yatim, antara lain adalah meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Luar biasa ya. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dekatnya jari telunjuk kita dengan jari tengah. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surganya begininya, dengan kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. Jadi seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Yang berikutnya, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Istimewa ya, yang namanya keutamaan dari kita mencintai dan menyayangi anak yatim ini luar biasa. Jadi kalaupun ya seandainya anak yatim ya, yang memelihara, maksudnya pemelihara atau kita yang mengasuh anak yatim tidak bisa menjadi teman Rasulullah ya, karena mungkin ada syarat atau ketentuan yang menurut Allah Ta'ala belum memenuhi, tetapi ia akan tetap dijamin masuk ke dalam surga. Rasulullah bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makanan, memberikannya minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni, dosa besar ya, dosa yang tidak bisa diampuni ya, sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi dan dari Ibnu Abbas. Mendapat peringkat abror ya, ini adalah keutamaan yang berikutnya, keutamaan kita menyantuni anak yatim ya, mendapat peringkat abror atau saleh ya, soleh atau taat kepada Allah ya. Jadi keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin merupakan tanda dari orang-orang yang abror atau orang-orang yang soleh. Keutamaan yang berikutnya adalah memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadi menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian ya, kepedulian yang nyata tentunya merupakan suatu ibadah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya yaitu menghindarkan dari siksa akhirat ya. Jadi dengan memelihara, mengasuh, menyayangi anak yatim adalah kewajiban yang tegas ya, yang tegas Allah perintahkan melalui ayat-ayatnya dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya,
bahwa Allah berfirman, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Ini tertulis dalam hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. Lalu keutamaan berikutnya adalah investasi amal untuk akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal kita. Kita berinvestasi di dunia ini, ya, untuk bekal nanti di akhirat. Ya, karena dunia adalah ladangnya akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Yang berikutnya, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Nah, keutamaan dari menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf, ya. Jadi mengajak kebaikan dan nahi mungkar, melarang perbuatan maksiat. Siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Itu adalah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan contoh secara terperinci, ya, tentang bagaimana cara menyantuni anak yatim. Kan tetapi yang pasti di sini adalah untuk menyantuni anak yatim, ya, caranya yaitu dengan memuliakan, ya, memperhatikannya serta memberinya kasih sayang. Selain itu, cara lainnya adalah dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya ya seperti kebutuhan pakaian, terus kemudian ada kebutuhan untuk makan, ya, serta tempat tinggal. Tidak lupa juga kita juga harus memperhatikan tentang hal lain seperti kesehatannya, pendidikan, dan semua yang diperlukan agar anak tersebut bisa menjadi anak soleh, anak mandiri, dan anak yang berguna. Ya. Lalu bentuk menyantuni anak yatim yang paling utama yaitu dengan cara membawa mereka ke dalam keluarga. Ya. Kita bawa mereka menjadi bagian dari keluarga kita. Ya, dengan itu kita bisa mencukupi berbagai kebutuhannya yang seperti saya sebutkan tadi, ya, dengan mengajarinya mungkin, ya, mengajari mengaji, mendidiknya sampai mereka menjadi tumbuh besar dan sampai mereka balik. Penjamin anak yatim diharuskan untuk memperlakukan mereka selayaknya keluarganya sendiri, ya, seperti anak kita sendiri, seperti bagian dari anggota keluarga kita, ya. Itu dalam semua urusan, ya, seperti sandang pangan serta papan pendidikan, ya. Itu, ya. Jadi sahabat Ramadan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kultum hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu bagi kita serta mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.